Laskar Bres-Bres, ada 9 konsultasi yang masuk ke kolom komentar di video-video saya sebelumnya yang akan hari ini kita bahas ya. Ada benjolan di dekat pusar, mohon solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, punya sapi, anak punya pedet 2 bulan, kurus banget, mohon solusinya. Di IB, apakah pengaruh diberikan pakan yang mudah terhadap keberhasilan IB-nya? Yang keempat, ada benjolan di dekat mata, itu apa Pak Dokter? Terus sapi saya jantan umur 1 tahun, itu kurus banget. Yang keenam, fase med estrus itu terjadi 3 sampai dengan 5 hari, tapi kenapa dalam waktu 20 hari di IB keluar darah? Nah, akan kita bahas. Yang ketujuh, habis di IB 1 minggu keluar lendir banyak, itu ya akan kita bahas. Kenapa? Sapi babonan 8 bulan bunting, apakah perlu dikasih air minum ditambah atau dikurangi, akan kita bahas. Yang ke-9 atau pertanyaan yang terakhir adalah sapi habis keguguran, habis dikira sudah dibersihkan, kok 2 hari birahi, langsung dikawinkan, adakah pengaruhnya dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Itu yang akan kita bahas, dan nanti sedikit dengan akan kita kenalin dengan Flukisid dan Verto. Oke, Laskar Bres-Bres dimanapun Anda berada, 9 konsultasi peternak yang hari ini akan kita bahas. Stay tune, jangan lupa please yang belum subscribe, mohon subscribe, like, komen jika ada pertanyaan, dan silakan share video ini untuk membantu tumbuhnya channel Sahabat Satwa TV. Stay tune dan tetap simak videonya. Assalamualaikum Laskar Bres-Bres dimanapun Anda berada, tetap semangat bos, semangat ngarit supaya sehat semua. Sampai di kandang. Jadi jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak dan hewan kesayangan. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Avan Adrianto. Misi dok, sapi saya ada benjolan di dekat pusar. Dok, benjolannya itu kayak buah gitu dok. Jadi ada gagangnya. Lah, ada gantelannya itu sejenis apa ya dok? Dan mohon solusinya. Sapinya usia berapa bos? Jantan atau betina? Nah, kita kan tidak jelas di sini ya, pedet atau sudah dewasa. Jadi kalau ada benjolan di dekat pusar atau di pusar, itu bisa ada omfalitis. Omfalitis itu adalah infeksi pada pusar, bisa miasis, itu lanjutan dari omfalitis, itu adalah infeksi pada pusar yang sudah dibelatungin ya. Ada hernia. Hernia adalah kondisi di mana usus itu turun dari lubang yang ada di sana, lubang pusar yang ada di sana yang tidak menutup sempurna sehingga dia ngantong. Ya. Jadi Mas Avan Adrianto, konkretnya saran saya jenengan panggil dokter untuk melakukan pemeriksaan, memastikan, dan jangan ditusuk. Karena kalau itu hernia dan jenengan tusuk, yang terjadi adalah ususnya bocor. Jangan ikuti saran untuk menusuk. Karena jika itu hernia, jenengan tusuk, yang keluar adalah ingesta atau makanan, dan ususnya bocor, harus mesti mati nih, angel banget. Oke, semoga bermanfaat. Pertanyaan kedua dari akun HP Second bos. Dok, mau tanya dong, monggo. Sapi saya punya anak usia 2 bulan, tapi cacingan. Terus susu induknya tidak keluar, mohon solusinya. Yang cacingan ini induknya atau anaknya? Oke, tetapi jenengan obat yang paling gampang diberikan adalah kemungkinan besar itu cacingan. Jenengan bisa beli, ini enggak promo ya, jenengan bisa beli Verto atau jenengan bisa beli Flukisid ya, Flukisid. Jadi ini kandungannya adalah oxfendazole, betul, 900 mg. Sedangkan yang ini kandungannya adalah albendazole 2250 mg. Sorry, berisik, ada suaranya kucing. Ini bisa jenengan gunakan untuk kucingnya jenengan. Jadi sapi cacingan itu biasanya gejalanya adalah kurus, nafsu makan naik turun, perutnya buncit, rambutnya jegrek-jegrek, matanya tidak bisa jernih berbinar, matanya cenderung merocoh, kotor matanya, perutnya aja yang gede, dadanya terlihat tulang rusuknya, dan makin lama benjolan tonjolan tulang akan terlihat.
itu biasanya. Dan kotorannya kalau yang sudah sampai kena cacing hati, kotorannya kadang-kadang mencret dan kadang-kadang tidak bisa BAB atau meringkil atau keras. Dan kebanyakan kalau yang sudah berwarna hitam, kotorannya hitam banget dan meringkil, itu mengindikasikan sudah ada kerusakan yang cukup parah di mana? Di hatinya. Jadi konkretnya jenengan bisa memberikan flukisid bolus atau bisa memberikan VMO bolus untuk sapinya jenengan. Pemberiannya rata-rata satu bolus itu untuk 200 sampai 300 kg berat badan sapi. Oke. Sebaiknya tidak diberikan pada sapi di bawah kebuntingan 40 hari. Oke. Siap, akun HP Second semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah dikasih obat cacing, jenengan genjot nutrisinya minimal 10% dari berat badan. Jika tidak keberatan, jenengan berikan comboran konsentrat 1% dari berat badan. Paham maksudnya? Nek sapi ini jenengan 200 kilo, maka rumput yang masuk minimal sehari 20 kilo minimal. Jika sapinya jenengan 200 kilo, comboran yang masuk sehari minimal 1% berat badan atau 2 kilo. Bisa dalam keadaan basah, bisa dalam keadaan kering. Itu porsi minimal yang dianjurkan. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Irza Lips. Assalamualaikum dok, maaf dok, mau minta ilmunya sedikit. Mau tanya apakah pakan yang masih muda bisa mengakibatkan gagal IB? Makasih dok. Tidak ada pengaruhnya pakan yang masih muda, masih tua, sudah tua tidak berpengaruh pada angka keberhasilan IB. Keberhasilan IB ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sapi yang jenengan tidak majel, artinya setiap 18 sampai 21 hari sekali sapinya jenengan birahi. Yang kedua, jenengan mampu mendeteksi gejala birahi dengan baik. Abang, abuh, ange, celingkrak-celingkrik, keluar lendir, bening, vaginanya bengkak dan panas, dibuka warnanya merah, dia naik-naik di sapi sebelahnya, dinaikin dia akan tenang, akan diam, bengok-bengok atau teriak-teriak, dan kadang nafsu makan turun serta dia membuang-buang rumput yang ada di palungan. Oke. Yang ketiga, jenengan lapornya tidak telat. Artinya tidak telat, begitu jenengan tahu sapinya menunjukkan gejala birahi, jenengan langsung telepon inseminator, jenengan langsung telepon tukang kawin suntik, jenengan langsung telepon dokter dan langsung menginformasikan, Pak, sapi saya birahi jam sekian. Oke. Yang keempat, inseminator datangnya tidak terlambat. Artinya setelah jenengan memberikan laporan, oke, dan memberikan waktu, bos, sapiku birahi. Nah, si inseminator sudah mengatur waktu terbaik untuk datang kapan. Yang kelima, inseminasi dilakukan di waktu terbaik. Di luar waktu ini bukan berarti tidak jadi, tetapi disarankan kawin suntik dilakukan 8 sampai 12 jam setelah gejala puncak birahi muncul. Oke. Ini yang keenam, inseminasi dilakukan secara jujur dan objektif. Artinya peletakan sperma dan straw itu tepat, towing spermanya itu dilakukan secara legeartis dan tepat. Dan yang ketujuh adalah kualitas dari sperma yang ada di strawnya itu masih bagus. Dan yang kedelapan, jangan lupa berdoa. Jadi itu pakan yang muda tidak berpengaruh pada keberhasilan IB, tapi keberhasilan IB tergantung setidaknya pada 8. Rajin birahi, deteksinya bagus, lapornya tidak telat, petugas datangnya tepat waktu, inseminasi dilakukan di waktu yang terbaik, dilakukan secara jujur dan objektif, kualitas strawnya bagus, dan jangan lupa berdoa. Karena bagaimanapun juga rezeki itu tak akan ketukar. Oke, kita lanjutkan. Ayib 123. Salam ngarit bos. Pak, sapi saya di bawah mata ada benjolan. Itu kenapa ya? Ada cara penyembuhannya? Kemarin udah disuntik sama dokter tapi belum juga sembuh. Minta solusinya. Benjolan ki akeh banget. Ada pembengkakan limfoglandula, ada pembengkakan karena abses, ada pembengkakan karena konjungtivitis, ada pembengkakan karena tumor papiloma. Ya, saya tidak tahu. Jadi konkretnya karena kemungkinannya banyak, ya jenengan minta panggil lagi dan jenengan tanyakan, Pak dokter, ki wis jenengan periksa diagnosanya apa? Terus nek jenengan wis iso mendiagnosa,
jenengan tadi obatinya apa dan tujuannya untuk apa. Wih rapopo, jenengan tanya rapopo. Jenengan tanya aja. Saka ngawi tau ngerti bahasa Jawa tuh. Nah, itu. Jadi tanya diagnosa, lalu diobati apa dan rencananya ki koyo ngopo nanti. Planning pengobatannya seperti apa dan Pak Dokter ngapunten, ini biasanya perlu suntik ulang atau tidak? Kalau misalkan belum sembuh apa yang harus saya lakukan? Tanyakan seperti itu. Oke? Pertanyaan yang kelima, Arif Arham. Dok, sapi saya jantan umur 1 tahun. Kok kurus sekali? Biar gemuk gimana ya? Biar cepat gemuk. Kurus sekali. Ada beberapa kemungkinan Pak Bos. Kemungkinan yang pertama adalah sapinya jenengan itu tidak sehat. Tidak sehat. Kemungkinan yang kedua adalah nutrisi yang masuk kurang. Kemungkinan yang ketiga, udah sapinya tidak sehat, ya, udah sapinya tidak sehat, nutrisinya kurang, kan repot. Sapi tidak sehat, yang pertama, nutrisinya kurang secara kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, wis ora sehat, nutrisinya kurang. Kira-kira yang mana? Oke, kita evaluasi. Kalau sapinya jenengan makannya kurang lahap, maka solusinya adalah jenengan panggil dokter dan minta diperiksa. Apakah ada infeksi saluran pernafasan, biasanya pneumonia atau paru-paru? Apakah ada infeksi cacing hati? Biasanya dengan pemeriksaan mikroskop stetoskop akan terdengar ada kelainan di jantung, ya. Apakah paru-paru, cacing jantung dan cacingan parah? Oke, jika jenengan katakanlah manggil dokter, dilakukan pemeriksaan, biasanya dokter akan memberikan obat cacing. Tadi kita sebutkan bisa menggunakan flukisid, kalau ini efektif untuk cacing hati juga, ya. Satu bolus rata-rata untuk 200 kilo. Kalau yang Vermo ini kurang efektif untuk mengobati cacing hati. Jadi itu. Kalau tidak sehat, panggil dokter, obat, periksa, minta diagnosa dan minta pengobatan yang total. Obat cacing, injeksi ulang, nafsu makan, atau misalkan ada infeksi minta diobati. Dan biasanya tidak cukup sekali. Jadi ya butuh ragat. Oke, yang kedua evaluasi secara kualitas dan kuantitas apakah sudah terpenuhi. Karena kita disarankan memberikan nutrisi minimal standar, bukan penggemukan intensif ya. Itu 10-12% itu kali berat badan itu disarankan minimal hijauan. Bisa rumput, kolonjono, rumput gajah, suket odor, dan lain-lain. Oke, jadi 10-12% dari berat badan minimal jenengan berikan dalam 1 kali 24 jam. Nah, lek jenengan longgar rezekine bisa jenengan kasih bekatul, polar, konsentrat, comboran, tampas tahu dan lain-lain yang disarankan minimal 1% dari berat badan. Oke lah, kalau misalkan ternyata wis loro, nutrisinya kurang, yo amoh Pak Bos. Konkretnya itu, jenengan harus tahu pokok permasalahannya dan saran dari saya panggil dokter, minta diperiksa, tanyakan diagnosa, tanyakan rencana pengobatannya apa dan jenengan genjot nutrisinya. Semangat. Siap. Fatan Jafar nomor 6. Salam Laskar Ngarit bres-bres. Maaf dok, mau tanya, katanya fase med estrus terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Benar. Pertanyaannya, sapi saya tak kawinkan tanggal 26 November. Tapi setelah 20 hari, tanggal 15 Desember, sapi saya mengeluarkan lendir bercampur darah. Apa sapi saya gagal kawin? Gimana ya dok, mohon solusinya. Bisa jadi gagal kawin, bisa jadi jenengan di tanggal 26 November ini deteksi birahinya terlalu maju, baru fase pre-estrus yang terjadi 1 sampai dengan 3 hari, jenengan kawinkan dulu sehingga ketika tanggal 20 Desember itu sudah keluar fase keluar darah, bisa jadi. Makanya jenengan sabar dulu, jenengan tunggu lagi 18 sampai 21 hari lagi. Kalau misalkan keluar lendir lagi berarti kita anggap tidak bunting, karena dia sudah ada 2 periode birahi, 2 masa periode birahi, yaitu 20 harian ya, yaitu dia keluar lendir. Oke, semangat bos. Nomor 7, Tegar Abiantara. Dok, mau tanya, sapi saya di IB 1 minggu keluar lendir banyak, apa perlu di IB lagi? Evaluasi periode birahinya Pak Bos, jenengan normalkan dulu, jenengan tanggali kapan dia keluar lendir banyak, jenengan tunggu 18 sampai 21 hari lagi, jenengan kalian diri lagi, sabar dhisik. Setelah yang ini kalau dia birahi lagi dititeni, kalau sudah birahi 18 sampai 21 hari kok keluar lendir berarti birahinya normal. Jenengan tinggal lihat di
pertanyaan saya yang ketiga tadi tentang 8 faktor yang menyebabkan sukses IB. Oke? Nomor 8. Heri Setiabudi, Pak Dokter, sapi babonan saya hamil 8 bulan. Untuk minumnya apa diberikan seperti biasa? Apa harus dikurangi atau ditambah? Mohon jawab. Siap. Sapi itu butuh minum yang banyak, ya toh? Nah, apakah dalam kondisi bunting 8 bulan ditambah, dikurangi? Ditambah boleh, jangan dikurangi. Tetapi kalau jenengan takut broyong, pemberiannya jenengan bagi. Jadi misalkan sapinya jenengan dalam satu hari minum 40 sampai 60 liter air misalkan. Kok jenengan jadikan 2, pagi sampai sore habis, sore jenengan joki lagi. Nah, ini jenengan bagi 2. Jenengan bagi 4 boleh. Pagi kasih sedikit habis, nanti siang kasih sedikit habis, kayak gitu. Jadi artinya minum tetap diberikan, tapi jangan diberikan menjadi sakbiu atau rongbiu. Tetapi kalau jenengan memang sapinya itu tidak terlalu suka minum, ya tidak ada kendala, disediakan aja di situ. Oke, siap Pak Bos. Sapi bunting tetap butuh minum dan bisa manajemen pakan dibagi, minum dibagi agar tidak terjadi prolapsus atau tekanan yang terlalu besar sehingga menyebabkan vagina keluar dan nanti uterus keluar. Sudah saya bahas banyak di video-video saya sebelumnya. Oke. Siap. Pertanyaan ke-9, Taufik Ardiansyah. Izin bertanya Pak Dokter, sapi saya habis keguguran, usia kandungan 3 bulan jalan. Setelah dilakukan pembersihan selang 2 hari birahi. Pertanyaan saya, apakah bisa langsung di IB atau menunggu 2? Atau menunggu birahi kedua atau birahi ketiga? Fix. Ada tidak efeknya keindukan, Dok? Mengingat kandungan mungkin belum bersih. Bisa saja belum bersih. Makanya kita sarankan kita tunggu apakah siklusnya ini sudah normal kedua dan ketiga birahi. Kalau kedua dan ketiga birahi sudah muncul, ini berarti dia sudah normal dan berarti bersih. Adakah tingkat keberhasilan dalam proses IB tersebut? Saya merasa keberhasilannya sangat rendah karena sulit. Ya baru dikira kok langsung birahi. Jadi itu lendirnya bukan lendir birahi. Oke? Itu jadi jangan dikawinkan dulu, nunggu birahi kedua dan ketiga. Yang kedua ada efeknya keindukan, ya bisa jadi ada efeknya. Jadi kita tunggu sampai dia birahinya normal. Oke. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, saya akan menjawab pertanyaan tambahan ya. Kemarin ada yang tanya tentang apa ya kemarin ya. Nah, pertanyaan terakhir ada yang bertanya kemarin, wah ada. Ya nanti kita bikinkan video khusus ya. Ini tadi 9 pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Nanti untuk yang bertanya di Instagram, mohon maaf baru bisa memberikan jawaban di video yang depan. Oke, beres-beres Laskar Ngarit, semangat. Itu tadi 9 pertanyaan, semoga sedikit memberikan bantuan, tambahan informasi versi saya dan pengalaman saya. Dengan tentu juga lebih jago, jadi di sini kita bisa diskusi, bisa saling bertanya, ya. Mohon maaf kalau belum bisa upload video secara rutin karena saya masih menjaga kesehatan. Baru sembuh setelah 3 minggu sampai 4 minggu tidak membuat video. Itu tadi 9 konsultasi peternak yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat, sedikit membantu Laskar Ngarit semua, dan semoga bisa membawa kebaikan untuk kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat.